Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang planning capacity. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vincentus Brian, yang kedua, Dominikus Chandra, yang ketiga, Daniel Satria, yang keempat, Komang Arista, yang kelima, Anselmus Adaru, dan yang keenam, Kevin Mercy. Kami berharap setelah menonton video ini, teman-teman sekalian bisa memahami tentang apa itu planning capacity. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih itu kapasitas? Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Bahwa dalam memproduksi suatu produk yang akan dijual di pasar, maka seorang manajer operasional harus bisa memprediksi berapa jumlah produk yang diminta pasar melalui perencanaan kapasitas, dengan tujuan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produk di pasar, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas desain. Kapasitas desain adalah tingkat output maksimum atau kapasitas layanan dari suatu operasi, proses, atau fasilitas. Kapasitas desain juga dapat dikatakan sebagai output maksimum ideal yang tidak dimiliki output cacat atau rusak. Yang kedua adalah kapasitas efektif. Adalah kapasitas desain yang dikurangi dengan jumlah unit yang cacat, waktu perawatan, dan kapasitas yang hilang akibat pergantian model yang menggunakan fasilitas produksi yang sama. Yang ketiga adalah output aktual. Output aktual adalah output nyata yang dihasilkan oleh fasilitas produksi, biasanya tidak melebihi jumlah kapasitas efisiensi, namun harus diusahakan sedapat mungkin untuk mendekati atau sama dengan kapasitas efektif. Apa sih itu perencanaan kapasitas? Perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan kapasitas yang dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda. Yang pertama adalah kapasitas jangka pendek, yang kedua kapasitas jangka menengah, dan yang terakhir kapasitas jangka panjang, yang akan dibahas satu persatu pada slide selanjutnya. Kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan, dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Keputusan perencanaan mencakup alternatif-alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, penggantian routing produksi. Kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif-alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan bukan utama. Kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan, seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Opsi untuk menyesuaikan kapasitas.
Yang pertama, cakrawala waktu. Perencanaan jangka panjang. Merencanakan proses produksi baru. Menambahkan atau jualan yang sudah ada. Jangka panjang peralatan. Memperoleh atau menjual fasilitas. Dapatkan pesaing. Perencanaan jangka menengah atau perencanaan agregat. Kontrak tambahan. Menambah atau menjual peralatan. Menambah atau mengurangi bangunan atau gunakan inventaris lebih banyak atau lebih baik pelatihan. Menambah atau mengurangi personel. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau penjadwalan. Jadwalkan pekerjaan, jadwalkan personil, alokasi mesin. Kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain merupakan output maksimum teoritis suatu sistem dalam periode tertentu di bawah kondisi ideal. Kapasitas efektif merupakan kapasitas yang dapat diharapkan untuk dicapai oleh perusahaan mengingat bauran produknya, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas. Dua ukuran kinerja sistem, pemanfaatan dan efisiensi. Pemanfaatan hanyalah persentase dari kapasitas desain yang benar-benar dicapai. Efisiensi adalah persentase dari kapasitas efektif yang benar-benar dicapai, tergantung pada bagaimana fasilitas digunakan dan dikelola. Manajer operasi cenderung dievaluasi pada efisiensi. Kunci untuk meningkatkan efisiensi sering ditemukan dalam bentuk memperbaiki masalah kualitas dan dalam penjadwalan pelatihan dan pemeliharaan yang efektif. Utilitas dan efisiensi dihitung di bawah ini. Utilization sama dengan actual output per design capacity. Efisiensi sama dengan actual output per effective capacity. Teori kendala atau Theory of Constraints (TOC). Teori kendala adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan skala sesuatunya yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Memahami keterbatasan teori kendala melalui 5 langkah berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi kendala. Yang kedua, kembangkan rencana untuk mengatasi kendala yang diidentifikasi. Langkah ketiga, fokuskan sumber daya untuk mencapai langkah yang kedua. Langkah keempat, kurangi efek kendala dengan membongkar pekerjaan atau dengan memperluas kemampuan. Membuat yakin bahwa kendala diakui oleh semua orang yang dapat berdampak pada mereka. Langkah kelima, ketika suatu saat kendala diatasi, kembali ke langkah 1 dan mengidentifikasi kendala yang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen kemacetan atau yang sering kita sebut sebagai manajemen bottleneck. Bottleneck merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi pada kegiatan operasional suatu usaha. Secara sederhana, kondisi bottleneck atau layar botol diilustrasikan sebagai ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, jumlah bahan baku yang perlu diolah oleh unit usaha jauh melebihi tinggi daripada sumber daya manusia atau peralatan yang tersedia untuk mengolah bahan baku tersebut. Lalu faktor kedua, unit usaha tidak memiliki proses pengolahan produk yang efektif dan efisien. Henry Ford memahami bahwa sebuah area kerja yang bekerja secara berlebihan atau disebut juga dengan bottleneck dapat menciptakan hambatan atau constraint untuk output dari sistem. Lalu, ada perbedaan antara hambatan atau constraint dengan bottleneck. Hambatan atau constraint adalah sebuah sumber daya dengan beban kerja terberat. Lalu bottleneck adalah sumber daya yang tidak mampu memenuhi permintaan yang ada pada saat ini. Kendala adalah bottleneck yang performanya secara langsung berkaitan dengan sistem performance secara keseluruhan. Kendala penting dalam sistem apapun adalah hambatan, dan manajer harus memusatkan perhatian yang signifikan kepadanya. Kita akan menyajikan 4 prinsip manajemen kemacetan. Yang pertama, lepaskan perintah kerja ke sistem dengan kecepatan yang ditentukan oleh kapasitas bottleneck. Teori kendala menggunakan konsep drum, penyangga, dan tali untuk membantu implementasi penjadwalan bottleneck dan non-bottleneck. Secara singkat, drum adalah ketukan sistem. Ini menyediakan jadwal dan laju produksi. Lalu ada penyangga.
penyangga adalah sumber daya, biasanya inventaris yang mungkin berguna untuk menjaga kemacetan yang beroperasi pada kecepatan drum. Akhirnya, tali menyediakan sinkronisasi atau komunikasi yang diperlukan untuk menarik unit melalui sistem. Tali dapat dianggap sebagai sinyal antar stasiun kerja. Lalu, prinsip yang kedua adalah waktu yang hilang pada bottleneck menunjukkan kapasitas yang hilang untuk keseluruhan sistem. Prinsip ini menyeratkan bahwa kemacetan harus selalu disibukkan dengan pekerjaan. Karyawan yang terlatih dengan baik dan lintas pelatihan serta inspeksi sebelum kemacetan dapat mengurangi kapasitas yang hilang pada saat kemacetan. Lalu prinsip yang ketiga, meningkatkan kapasitas stasiun non-bottleneck adalah fatamorgana. Meningkatkan kapasitas tanpa hambatan stasiun tidak berdampak pada kapasitas sistem secara keseluruhan. Bekerja lebih cepat pada stasiun non-bottleneck mungkin hanya membuat inventaris tambahan dengan semua efek buruknya. Ini menyeratkan bahwa non-bottleneck seharusnya merencanakan waktu idle. Pekerjaan ekstra atau pengaturan di stasiun non-bottleneck tidak akan menyebabkan penundaan, yang memungkinkan ukuran batch yang lebih kecil dan pergantian produk yang lebih sering di stasiun non-bottleneck. Lalu prinsip yang keempat yang terakhir, meningkatkan kapasitas bottleneck meningkatkan kapasitas untuk keseluruhan sistem. Manajer harus memfokuskan upaya perbaikan pada hambatan. Kapasitas bottleneck dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, termasuk memindahkan beberapa operasi bottleneck ke stasiun kerja lain. Misalnya, biarkan busa bir mengendap di sebelah keran di bar, bukan di bawahnya, sehingga bir berikutnya dapat dituangkan. Lalu, meningkatkan kapasitas kemacetan, seperti menambah sumber daya, bekerja lebih lama atau bekerja lebih cepat. Selanjutnya, mensubkontrakkan, lalu mengembangkan rute alternatif, dan yang terakhir mengurangi waktu penyiapan. Bahkan, ketika manajer memiliki variabilitas proses dan kualitas di bawah kendali, perubahan teknologi, personel, produk, bauran produk, dan volume dapat menciptakan kemacetan yang berlipat ganda dan bergeser. Mengidentifikasi dan mengelola kemacetan adalah tugas operasi yang diperlukan. Tetapi, menurut definisi, kemacetan tidak dapat dihilangkan. Suatu sistem akan selalu memiliki setidaknya satu. Break-even analysis. Pertama, analis titik impas adalah alat penting untuk menentukan kapasitas yang harus dimiliki fasilitas mencapai profitabilitas. Tujuan dari analis titik impas adalah untuk menemukan titik dalam dolar dan unit, di mana biaya sama dengan pendapatan. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang terus berlangsung meskipun tidak ada unit yang diproduksi. Contohnya termasuk depresiasi, pajak, hutang, dan pembayaran hipotek. Tiga, biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan volume dari unit yang diproduksi. Casing produk tunggal atau rumus titik impas. Rumus untuk titik impas dalam unit dan dolar untuk satu produk ditampilkan di berikut ini, di mana BEPX titik impas dalam satuan, BEP titik impas dalam dolar, P harga per unit atau setelah semua diskon, X jumlah unit yang diproduksi, TR total pendapatan sama dengan PX, F biaya tetap, V biaya variabel per unit, TC total biaya sama dengan F tambah VX. Titik impas terjadi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Karena itu, TR sama dengan TC atau PX sama dengan F tambah VX. Memecahkan untuk X, kita mendapatkan titik impas dalam satuan. Dalam kurung, BEPX sama dengan F per P kurang V dikurang V. Nah, titik impas dalam dolar, BEP sama dengan BEPX, P sama dengan F per
P kurang V. P sama dengan F dalam kurung P kurang V per P sama dengan F per 1 kurang V per P. Nah, untuk profitnya TR kurang TC sama dengan PX kurang dalam kurung F tambah VX sama dengan PX dikurang F dikurang VX sama dengan dalam kurung P kurang V dikurang F. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menyelesaikan secara langsung titik impas dan profitabilitasnya. Kedua rumus titik impas yang menarik adalah titik impas dalam satuan BP BEP sama dengan 1 kurang V per P. Kasus multiproduk. Sebagian besar perusahaan, dari produsen hingga restoran, memiliki berbagai penawaran. Setiap persembahan mungkin memiliki harga jual dan biaya variabel yang berbeda. Dengan menggunakan analisis titik impas rumusnya yaitu titik impas dalam dolar dalam kurung BEP sama dengan F per logaritma dalam kurung 1 min VI per PI kali WI. Nah, di mana V yaitu biaya variabel per unit, P harga per unit, F biaya tetap, W persen setiap produk dari total penjualan dolar, I setiap produk. Mengurangi resiko dengan perubahan inkremental. Ketika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat presisi yang wajar, menentukan titik impas dan persyaratan kapasitas bisa lebih mudah, tapi kemungkinan besar menentukan kapasitas dan cara mencapainya akan lebih rumit karena banyak faktor yang sulit diukur dan faktor-faktor seperti teknologi, pesaing, pembatasan bangunan, biaya modal, pilihan sumber daya manusia, dan peraturan membuat keputusan yang menarik. Untuk memperumit masalah lebih lanjut, pertumbuhan yang permintaan biasanya kecil per unit, sementara penambahan kapasitas cenderung terjadi seketika dan dalam unit besar. Ini kontradiksi menambah risiko putusan kapasitas. Untuk mengurangi risiko perubahan terhadap yang perkiraan permintaan lindung nilai mungkin merupakan pilihan yang baik. Total biaya dari setiap alternatif dapat dihitung dan alternatif dengan total terkecil biaya dapat dipilih. Namun, ketika persyaratan kapasitas tunduk pada tidak diketahui yang signifikan, model probabilistik mungkin tepat. Salah satu teknik untuk membuat keputusan perencanaan kapasitas yang berhasil dengan permintaan yang tidak pasti adalah teori keputusan, termasuk penggunaan yang diharapkan nilai moneter. Dan selanjutnya menerapkan nilai moneter yang diharapkan dalam kurung EMV untuk keputusan kapasitas. Menentukan nilai moneter yang diharapkan atau EMV memerlukan penetapan alternatif dan berbagai keadaan alam. Untuk situasi perencanaan kapasitas, keadaan alam biasanya adalah permintaan
masa depan atau keunggulan pasar dengan menetapkan nilai probabilitas ke berbagai keadaan alami. Kita dapat membuat keputusan yang memaksimalkan nilai yang diharapkan dari alternatif. Applying investment analysis to strategy driven investment. Setelah implikasi strategi dari investasi potensial telah dipertimbangkan oleh tradisional analis investasi tepat, kami memperkenalkan aspek investasi kapasitas berikutnya. Yang pertama, investment, variable cost, dan cash flow. Kedua, net present value. Rumusnya ada di gambar di bawah, bisa dilihat. Manajer mengikat pemilihan peralatan dan keputusan kapasitas dengan misi dan strategi organisasi. 4 pertimbangan tambahan sangat penting, yaitu 1. Akurat perkiraan permintaan. 2. Memahami peralatan, proses, dan peningkatan kapasitas. 3. Menemukan ukuran operasi yang optimal. 4. Memastikan fleksibilitas diperlukan untuk penyesuaian dalam teknologi, fitur produk, dan campuran dan volume. Demikian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang planning capacity. Sekian dan terima kasih.